Halo teman sekalian, kita jumpa lagi. Nah, kali ini saya ingin memaparkan apa yang menjadi keluh kesah kebanyakan orang Kristen. Nah, mereka bertanya, kenapa ya? Kok katanya dia orang Kristen? Kok bawaannya mutung terus? Kok bawaannya marah terus? Kok bawaannya nggak bagus? Tidak layak seperti orang Kristen. Sama aja dengan orang-orang yang bukan Kristen. Nah, ada beberapa penyebab ya. Pertama, bisa saja dia menjadi orang Kristen yang tahu Yesus. Orang Kristen yang tahu Yesus itu artinya orang yang beragama Kristen dan terdaftar di KTP ya, agamanya Kristen. Jadi dia hanya tahu Yesus sebagai ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan karakter. Nah, orang yang percaya Yesus atau orang Kristen itu beda lagi. Nah, orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus inilah solusi dalam hidup dia. Artinya begini, manusia itu kan suatu hari nanti akan meninggal dunia. Dan kebanyakan manusia kan tidak yakin kemana dia akan pergi setelah meninggal dunia. Nah, setelah dia mengerti, faham bahwa Yesuslah satu-satunya Allah, Tuhan yang sudah datang ke dunia untuk menyelesaikan rasa takutnya ini akan kematian, dia percaya, dia buka hatinya, nah itu artinya orang Kristen. Dan orang yang percaya Yesus sebagai juru penyelamat jiwanya, karena dia tidak bisa, hanya Yesus yang membayar semua hutang dosa kita di kayu salib. Dia percaya, Alkitab berkata seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini ada dalam Galatia 2 ayat 20 loh. Banyak orang tidak memahami kalau orang yang udah percaya Yesus itu dia tidak pernah seorang diri. Dia ada Yesus di dalam hatinya. Bahkan dia dimeteraikan lagi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu Allah. Jadi Tuhan Yesus mau tinggal di dalam hati orang yang percaya. Wow, kan ini hebat. Allah pencipta langit dan bumi mau datang tinggal di dalam hati kita. Untuk apa dia mau datang tinggal di dalam hati kita? Ya untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Itulah fungsinya Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan saya yakin kalau orang yang percaya Yesus, dia tahu di mana posisi dia tahu di mana Allah itu sebenarnya, bahwa Allah itu ada di dalam hatinya, maka dia akan tetap berkomunikasi dengan Yesus di dalam hatinya, dan Yesus ini akan menolong dia untuk bergembira, untuk sukacita, untuk bisa damai, mengampuni orang lain, dan untuk bisa menolong orang lain, bersikap sopan dan santun, bersikap murah hati, baik hati, mendorong orang lain. Nah, itu kan karakternya Yesus. Dan kalau Yesus sudah di hati kita, perlahan-lahan sebagaimana kita bertumbuh secara rohani, itu akan muncul. Itulah hebatnya Yesus itu. Bukan hanya dia tinggalkan kita seorang diri, tapi ketika kita percaya kepadanya, Yesus tinggal di dalam hati kita. Jadi kita tidak pernah seorang diri lagi. Ingat itu ya teman-teman sekalian. Kita tidak pernah seorang diri lagi. Ada Yesus, juru penyelamat kita di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus.